Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elektromudah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah dasar teknologi informasi untuk materi perangkat lunak. Ada beberapa indikator dari mata kuliah ini yang harapannya bisa dipahami sampai nanti materinya selesai disampaikan. Nah, sebelum kita masuk, apa itu sih software itu sebenarnya? Kalau kita lihat dari data yang saya miliki, ini pada tahun 2016, ada software edukasi itu berhasil meraih penghasilan, bayangkan $6.000 AS ya, $6.000. Kalau sekarang dolar misalkan 15.000, maka penghasilannya bisa 90 juta per bulan. Anda bisa bayangkan. Itu dari sebuah aplikasi. Nah, apa itu perangkat lunak? Bisa dikatakan ya, istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer ya, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Nah, perangkat lunak ini sistem komputer yang tidak berwujud. Nah, inilah yang membedakan dia dengan perangkat keras atau hardware ya. Di lain sisi juga kita mengatakan bahwa perangkat lunak itu yang sering umum digunakan adalah program ya. Jadi orang mengatakan program itu sama dengan perangkat lunak. Sehingga program itu adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki ya. Nah, program ini sendiri bisa dibuat oleh vendor ya, perusahaan ya, atau juga dibuat oleh perseorangan ya. Jadi hanya bisa juga perseorang, bisa skala kecil, skala besar ya. Tentu dibuatnya menggunakan apa? Menggunakan bahasa pemrograman. Nah, jenis perangkat lunak kalau kita lihat dari sifatnya ya, apakah dia sifatnya komersil atau non komersil ya, dapat terbagi menjadi kurang lebih ada 5. Yang pertama, perangkat lunak komersil. Nah, ini tentu tujuannya memang komersil, artinya diperjualbelikan. Jadi ada hak cipta. Ketika kita menggunakan, maka kita harus membayar lisensinya ya, artinya membayar hak ciptanya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada free software, perangkat lunak yang dilengkapi dengan kode sumber, dapat digunakan oleh siapa saja dan bebas untuk dikembangkan ya. Jadi kalau free software itu siapapun boleh mengembangkan ya. Dan turunan di bawahnya misalkan versi 1, versi 2, versi 2.1, 2.3, 2. Dan seterusnya itu nanti harus free karena dia awalnya itu adalah dari sebuah free software ya. Contohnya apa? Linux. Nah, Linux itu dari awalnya free maka seterusnya free. Beda dengan Windows, kita harus bayar. Berikutnya ada freeware. Nah, freeware ini software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang pengguna tanpa membayar ya. Freeware ya. Jadi freeware ini isinya beragam ya. Ada yang berupa aplikasi atau software atau dokumen e-book dan lain sebagainya ya. Contohnya misalkan Winamp ya. Ada beberapa aplikasi yang gratis memang digunakan ya. Atau Gom Player ya, itu gratis. Kemudian ada shareware ya. Jadi ada shareware bisa di-download dan digunakan secara gratis, tapi dia memiliki batasan waktu. Biasanya trialnya 30 hari atau hanya 10 hari atau 1 minggu ya. Jadi boleh kita gunakan. Nah, ini disebut dengan shareware. Jadi dalam waktu tertentu tidak dapat digunakan, harus kita masukkan, kalau kita beli lisensi atau kita masukkan serial number-nya. Contohnya misalkan IDM ya, WinRAR dan lain sebagainya. Kemudian ada open source ya, open source software yang dapat dimodifikasi ulang sesuai keinginan penggunanya. Jadi boleh kita modifikasi sesuka kita ya. Karena di open source boleh kita kembangkan ya.
Contohnya apa? Ada Notepad++, ada Audacity, kalkulator hitung zakat, dan lain sebagainya. Kemudian tadi saya sempat sebut ada versi, ada rilis. Nah, apa bedanya versi dan rilis? Kalau versi ini perubahan dalam bentuk besar, kalau rilis itu hanya perubahan kecil. Sehingga kalau penulisan misalkan versi 2. Nah, rilisnya itu biasanya di belakangnya 2.1, 2.2, 2.3. Nah, itu yang membedakan. Artinya kalau perubahannya cukup signifikan, biasanya pakai versi. Ya. Seperti contohnya misalkan Windows 7 ya, Windows 8 ya. Jadi perubahannya cukup besar. Nah, kalau di belakangnya aja misalkan seperti IDM, misalkan IDM 5.11, 5.10, 5.6, 5.7, artinya perubahannya tidak terlalu banyak. Berikutnya pengelompokan perangkat lunak ya. Ada beberapa buku yang mengklasifikasikan menjadi hanya 3, ada yang juga 4, ada yang 5 ya. Ada kalau yang saya gunakan ini adalah membagi menjadi 3 ya. Tapi nanti akan saya tambahkan satu itu pembagian juga menjadi sebuah bahasa pemrograman ya. Jadi perangkat lunak yang pertama adalah firmware, kemudian yang kedua adalah sistem software, kemudian yang ketiga adalah aplikasi. Nah, bedanya apa kalau firmware ini bawaan dari vendornya, artinya sudah terintegrasi ya dengan perangkat tadi ya. Ketika kita beli komputer misalkan, baik laptop, CPU misalkan, itu secara otomatis dia sudah memiliki sistem operasi sendiri ya, yaitu BIOS ya, Basic Input Output System ya. Jadi sudah ada sistem input outputnya ya. Kemudian ada perangkat lunak sistem ya, sistem software. Nah, inilah ketika kita sudah menginstal softwarenya, maka akan semakin banyak yang bisa kita lakukan. Beda dengan tadi BIOS hanya terbatas untuk mengakses input dan outputnya. Tapi kalau ini kita sudah bisa menggunakan, kita mengontrol ya, segala sesuatu yang kita ingin lakukan sudah bisa kalau kita sudah menginstal sistem operasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah perangkat lunak. Kalau yang tadi sistem operasi contohnya apa? Misalkan kalau yang dahulu sebelum ada Windows itu adalah MS-DOS namanya DOS. Kemudian yang gratis ada Linux. Kemudian dari Apple itu ada Mac ya, Macintosh. Kemudian yang perangkat lunak application software. Nah ini banyak Anda gunakan ya sampai Anda nanti selesai kuliah cukup banyak ya. Yang paling sering mungkin adalah menggunakan Word, Excel, dan Anda menggunakan PowerPoint misalkan untuk membuat presentasi ya. Nanti kita juga akan lihat lebih dalam ya perangkat lunak tersebut. Nah, yang pertama perangkat lunak firmware ya atau BIOS. Perangkat lunak firmware ya, perangkat lunak yang disertakan pada perangkat keras atau vendornya. Contohnya BIOS pada motherboard tadi sudah kita singgung. Singkatan dari Basic Input Output System. Jadi hanya hal-hal dasar yang bisa kita untuk mengakses input, output, dan sistemnya. Jadi ini sangat penting ketika kita pengen melakukan instalasi atau kita pengen melakukan perbaikan atau ini sistem BIOS ini sangat penting ya. Karena dia bisa mengatur tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi booting ya, kinerja kestabilan komputer dan sebagainya. Kita bisa atur mau booting dari USB atau kita booting dari hard disknya sendiri atau FSB-nya ya, kita bisa atur di sini. Dan biasanya dia dibuat dengan bahasa tingkat rendah ya, itu menggunakan bahasa rakitan atau assembly ya. Ini contoh tampilan dari BIOS kalau Anda sudah sempat masuk ke BIOS ya. Jadi biasanya ada F2 atau F10 ya. F2, F5 atau F8 ya tergantung ya, jadi masing-masing komputer itu punya jalan pintas untuk masuk ke sistem BIOS-nya ketika baru komputer dihidupkan. Jadi Anda bisa setting di sini mau masuk lewat mana ya. Jadi Anda bisa cek primary master, primary sleep, secondary master, secondary sleep ya. Memorinya Anda bisa cek ya, bisa dilakukan di sini. Yang kedua adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi ini dengan ada sistem operasi kita bisa mengontrol komputer nih. Kita bisa jadi ibaratnya jadi manajernya lah. Nah, biasa juga disingkat OS ya. Kalau ada singkat OS, nah itu singkatannya dia adalah sistem operasi atau operating system ya. Jadi perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar termasuk menjalankan software aplikasi ya. Beda dengan BIOS tadi hanya terbatas ya, hanya bisa mengakses input output ya. Hal-hal yang dasar.
Kemudian sistem operasi melakukan semua tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi dapat berjalan ya. Kemudian sistem operasi mengatur jadwal sehingga dapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup menggunakan ketika semua membutuhkan akses dari CPU, misalkan prosesor tadi. Nah, kita lihat bahwa ini data yang saya punya masih menggunakan Agustus 2019, bahwa ternyata kalau sistem operasi yang banyak digunakan itu kalau kita masih lihat di sini adalah masih dipegang oleh Windows ya. Windows 10 itu hampir 45% ya. Ini untuk data sampai bulan apa ini ya? Bulan Agustus ya, sampai bulan Agustus 2019 tahun yang lalu itu paling banyak masih Windows ya. Jadi Windows. Kemudian kalau kita lihat kita bandingkan dengan Android misalkan ya, ternyata masih banyak yang menggunakan Android dibanding dengan Windows ya. Windows hanya 35%, sedangkan Android itu sampai 40,39%. Kemudian kalau dilihat di smartphone market ya, malah justru yang banyak ya aplikasi untuk di sistem operasi untuk di handphone itu yang banyak digunakan itu justru adalah dari Mac ya atau Apple ya. Jadi ini Apple yang banyak digunakan. Tapi di data yang lain Global Mobile OS Market ya ini ternyata yang banyak digunakan sini justru Android ya, hampir 76,1% ya. Sedangkan yang Apple itu hanya 22% ya. Ini data dari Global Market ya Juli 2019. Oke, itu tadi sistem operasi ini sangat penting sekali. Kemudian ada juga perangkat lunak aplikasi. Nah ini kalau yang sederhana tadi adalah BIOS kemudian kita di komputer tadi kita instalkan sistem operasi ataupun di handphone kita juga punya operating systemnya gitu. Maka untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu kita butuh namanya aplikasi. Misalkan kita butuh untuk mengetik maka kita gunakan Word. Kita butuh aplikasi untuk memutar musik. Misalkan kita butuh aplikasi misalkan GOM Player atau memutar video kita juga menggunakan GOM Player misalkan. Jadi butuh aplikasi tertentu ya ketika kita pengen membuat gambar yang bagus misalkan kita menggunakan Corel Draw. Kemudian ketika kita pengen edit foto nih pakai apa nih? Pakai Photoshop ya. Jadi punya aplikasi tertentu ya untuk mengerjakan tugas-tugas tadi ya. Nah, ada beberapa jenis software aplikasi, ada beberapa buku juga, ada beberapa literatur yang membagi menjadi beberapa jenisnya ya. Kalau kita bisa lihat di sini jenis-jenis software aplikasi, kalau kita lihat di sini ada yang saya gunakan di sini itu saya rangkum menjadi 10 ya. Yang pertama adalah word processing, yang kedua adalah desktop publishing, yang ketiga program spreadsheet, ada database management, ada grafik, ada program akuntansi, ada program statistik, communication, game, dan antivirus. Coba kita dalami satu persatu. Yang pertama pengolah kata word processing ya. Jadi ini sudah Anda gunakan yaitu Microsoft Word ya. Jadi untuk mengetik ya dan sebagainya. Ada OpenOffice ya, ada WPS Office misalkan Anda gunakan di Android Anda misalkan ya. Kemudian ada untuk desktop publishing ya. Jadi bagaimana kita membuat publish ya atau membuat semacam leaflet ya atau pamflet misalkan kita menggunakan desktop publishing sehingga hasilnya akan lebih baik. Tata letak, percetakan, naskah dan sebagainya akan lebih bagus. Ini contoh tampilan dari desktop publishing ya menggunakan Adobe PageMaker 7.0 ya. Kemudian ada spreadsheet. Nah, spreadsheet ini program aplikasi ya yang termasuk juga contohnya adalah Microsoft Excel ya, spreadsheet ini. Jadi dia dibagi dalam bentuk sheet-sheet ya, lembaran-lembaran. Nah, ada beberapa contoh spreadsheet ya yang ada misalkan ada Excel yang paling banyak digunakan, kemudian ada OpenOffice, ada Casperspread, ada GNumeric, ada Beansheet, Google Docs, ya, Smith, ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang spreadsheet sifatnya ya. Seperti apa spreadsheet ya? Seperti Excel ya. Bagaimana menggunakan Excel. Atau juga yang biasanya lebih
expert ini biasanya digunakan untuk statistik, misalkan ada SPSS namanya ya. Nah, ini tampilan dari spreadsheet, Anda bisa lihat ya. Kemudian ada database management. Nah, ini Anda gunakan ketika Anda tertarik nanti misalkan untuk membuat database. Nah, fungsinya database ini apa? Ketika Anda punya sistem informasi, web gitu, maka data-data yang Anda butuhkan harus diatur dengan sebaik mungkin ya. Kita masukkan ke dalam sebuah database ya, sehingga tersusun dengan rapi sehingga mudah diakses. Nah, itu sistemnya disebut dengan database management ya. Jadi Anda atur di sini database Anda, misalkan menggunakan MySQL ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi Anda buat database-nya, ada ID-nya, ada namanya misalkan, Anda atur tipenya apa ya. Jadi isinya ada nama studentnya, ada NIM-nya misalkan, kehadirannya ya, dan lain sebagainya. Jadi ada di sini seperti Anda di sini ada nama, ada NIM ya, ada untuk absen, ada mata kuliah ya, itu semua saling terhubung ya, ada dosen wali ya. Nah, ada beberapa software yang digunakan yang sifatnya untuk database management itu, misalkan ada Oracle, ada Microsoft Access ya, bawaannya dari Microsoft, ada juga MySQL ya, dan lain sebagainya. Banyak ya, tergantung mana yang Anda gunakan, yang Anda sukai ya. Ada Oracle, ada Microsoft Access, ada MySQL ya. Kemudian ada Postgre, ada Firebird, ada Apache ya, IBM, ada Sybase, ada WebDNA. Nah, berikutnya aplikasi yang berikutnya adalah kita bagi menjadi aplikasi di bidang grafis dan multimedia. Nah, grafis dan multimedia contohnya adalah CAD ya, Computer Aided Design ya, dari teman-teman kita di teknik ya, itu untuk menggambar itu menggunakan CAD. Kemudian tata letak dan penerbitan ya, bagaimana cara tampilan dari halaman ya di koran atau majalah ya dan sebagainya supaya bagus ya. Kemudian juga ada aplikasi penyunting gambar ya, bagaimana gambar tadi bisa di edit yang bagus, ada penyunting foto, video ya, multimedia, web dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada beberapa contohnya, misalkan untuk application untuk computer aided design ya, contohnya ada AutoCAD ya, teman-teman dari sipil misalkan, ada Visio bagi Anda pengen buat ya diagram misalkan. Kemudian untuk desktop publishing itu ada Adobe, ada Corel. Nah, di Corel ada di sini, yang lain juga apa namanya Anda bisa gunakan ya. Ada untuk Paint atau image editing ya, itu ada dari Adobe, ada Corel ya, ada Illustrator, ada Painter. Kemudian ada photo editing ya, itu juga ada Photoshop Anda bisa gunakan. Video editing Anda misalkan gunakan Audition atau Premiere Pro ya. Kemudian ada multimedia itu misalkan ada Director, ada GoCourse. Kemudian ada web page authoring, itu bisa menggunakan Dreamweaver. Jadi kalau Anda mau desain nih, desain web nih, Anda bikin tata letak, layoutnya, Anda bisa menggunakan Dreamweaver atau Fireworks ya. Jadi Anda buat tampilannya semenarik mungkin ya. Ini contohnya AutoCAD ya. Jadi desain stadion 3 dimensi misalkan ya, dibuat dulu ya desainnya ya, sebelum direalisasi ya. Jadi dibuat dulu gambarnya, kira-kira nih kalau kita buat seperti ini ya, akan butuhkan bahan dan material sekian nanti gitu. Ya, ada Ventura yang Corel ya, ada Adobe Design CS2 misalkan, dan seterusnya ada. Untuk foto editing, ada video audio editing ya, Adobe Director ini yang tadi ya, Dreamweaver. Kemudian yang keenam, program akuntansi. Nah, ini juga penting untuk di bidang bisnis ya. Contohnya misalkan ada Zahir Accounting, ada Impact Accounting, ada B Accounting ya, artinya lebih kepada keuangan ya, bagaimana cara mengatur keuangan sehingga tertib, rapi ya. Kemudian ada B Accounting nih contohnya. Nah, berikutnya ada program statistik nih. Nah, program statistik tadi sempat kita singgung juga, ada di spreadsheet. Bisa juga masuk khusus ke program statistik, misalkan SPSS ya. Ini lebih expert dari Excel ya, dan kemampuannya ini biasanya untuk data-data yang sifatnya besar ya. Ya, kalau teman-teman di teknik biasanya bisa juga menggunakan dengan sedikit pemrograman gitu, itu bisa menggunakan MATLAB untuk mengolah data-data yang besar sehingga nanti tampilannya visualisasinya juga lebih bagus, sehingga bisa
mudah dimengerti dan dibaca oleh orang lain. Untuk communication ada Yahoo Messenger. Ada Yahoo Messenger misal. Ya, berikutnya kategori software aplikasi di bidang komunikasi, misalkan ada Yahoo Messenger dulu ya, ada Skype, ada WhatsApp, Line, ada Zoom ya, ada Webex, Google Meet. Jadi ada Zoom, ada Webex, ada Google Meet ya, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga web browser, ada email, ada instant messaging ya, blogging ya, FTP, video conference, VoIP dan lain sebagainya ya, banyak sekali aplikasi di bidang komunikasi. Bagaimana cara kita memudahkan menghubungi orang lain ya. Tentu ada beberapa aplikasi yang terus berkembang, ini sangat pesat sekali karena keinginan manusia ya. Kemudian berikutnya ini contohnya browser, ada email, ada Skype dan sebagainya ya. Ada blog, ada firewall, FTP, video conference ya, VoIP. Nah, berikutnya adalah aplikasi bidang game ya. Ini cukup banyak ya. Game banyak sekali game ya, mulai dari game adventure ya, ada mini game dan lain sebagainya ya. Berikutnya antivirus. Nah, antivirus ini ya untuk menghindari dari gangguan dari cracker ya, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi dibutuhkan aplikasi antivirus. Kemudian ada perangkat lunak bahasa pemrograman ya. Ini tambahan bahwa ada bahasa lunak juga untuk bahasa pemrograman. Nah, apa itu? Bahasa pemrograman bagaimana kita lihat perkembangannya itu generasi pertama menggunakan bahasa mesin dengan suatu rangkaian angka 0, 1 hanya sifat biner. Kemudian ada juga bahasa pemrograman generasi kedua menggunakan bahasa rakitan atau assembler ya, assembly ya. Bahasa program generasi ketiga menggunakan language translator ya, contohnya compiler dan interpreter, contohnya Basic, Pascal, Fortran, C++. Nah, ada juga bahasa pemrograman yang Anda pelajari adalah C++ ya. Ini cukup menarik, jadi silakan Anda belajar nanti di algoritma dan pemrograman. Bahasa program generasi keempat ya, itu non prosedural memungkinkan seorang programmer atau memakai instruksi program apa yang harus dilakukan daripada bagaimana melakukannya. Contohnya Oracle informasi. Jadi contohnya yang digunakan di web ya, database, manajemen database ya. Menggunakan bahasa query atau SQL ya. Nah, ini tugas yang ketiga. Ada 5 pertanyaan, nanti silakan Anda jawab. Jelaskan tentang perangkat lunak firmware dan berikan contoh. Jelaskan tentang perangkat lunak sistem operasi dan berikan contoh. Jelaskan tentang perangkat lunak aplikasi dan berikan contoh. Jelaskan tentang perangkat lunak bahasa pemrograman dan berikan contoh. Kemudian yang kelima, jelaskan tentang perangkat lunak multimedia dan berikan contohnya. Jadi ada 5 tugas, silakan dikerjakan. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.